Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Fauzan dari semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta dibantu oleh Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Tindak pidana atau strafbar fight atau delik. A. Istilah. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, yang pertama, dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Yang ketiga, para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. 2. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. 3. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan lain-lain. B. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act. 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana. 3. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. C. Unsur-unsur pidana. Ada 2, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif, kesengajaan atau dulus, kealpaan atau kulpa, niat atau forenemen, maksud atau ogmerk,